Lo Parah mesti dia. lihat dong, yang mana yang gersang, yang mana yang subur. Begitu lo pakai dandanan seperti lo berdua gini kan, dengan gaya denim, gaya Hawaii atau gaya santai, lo bawa pacar tiba-tiba mogok, oh, Siap, pantat ya? nungging tuh, ya kan? Lo Hati-hati diserodot. kalau buatin cewek, ceweknya udah mentok tuh, ya kan? Mungkin kalau J3 terinfluensi dari Johan Malik kan, ya. Ya, tapi kalau lo punya uang, gitu lo kan lebih untuk kepengen gaya, belinya di J3. Iya, bayarannya mahal. Iya. Sebenarnya gue pengen rubah sih, gitu loh kan. Johan kampret gitu kan. Dari dulu memang gue selalu announcement gue bakal meng-giveaway kan Air Ranger dari Red Wing. Halo Bre, kembali lagi di acara ini bersama Tanfan. Tanzil Desvan. Asik. Aduh, Oke. rada seret nih. Kok gue harus sebut sih? Ntar dulu. Oke, teman-teman. Kita nih kedatangan Tanzil. Siapa sih? Ini Om Joho, bro. Masa lo nggak kenal sih Om Johan Malik? Johan Malik. Iya, Om Tahu Johan gua. Malik. Gua Iya. udah ngepoin dia. Lo udah ngepoin gue, lo salah sebut gue. Ya kan? Lo Parah mesti dia. lihat dong, yang mana yang gersang, yang mana yang subur. Jangan salah deh ya. Jangan salah, Oh, baik. jelas. Gitu loh. Ya Bre, jadi Om Johan Malik ini, itu kalau kita lihat di Instagramnya, kalau gua lihat lo nih Om, kayaknya lebih dari tampilan Instagramnya, kayaknya anak motorcycle antusias banget, sama fashionable banget lah ya, Instagramnya, kemudian rapi gitu Om ya. Kan kalau gua lihat di Instagramnya Om, banyak tampil motor-motor klasik gitu ya Om ya. Ya. Nah mungkin alasan Om Jo memilih motor klasik itu apa nih Om? Alasan gue. Ya, alasan Sebenarnya Om sih gitu. nggak terlalu klasik-klasik banget sih motor gue. Ada beberapa memang yang motor klasik itu sebenarnya kalau bicara motor klasik itu sebagai sebuah pencapaian. Biasanya kalau kita bicara kayak motorcycle club atau MC, MC. yang terbesar di Indonesia itu kan Brotherhood 1%. Iya. Biasanya memang mereka itu pecinta motor klasik, bukan berarti mereka nggak punya motor modern. Iya. Biasanya motor klasik itu akan jual lebih apa ya? Jual lebih laki aja. laki, Karena motor klasik itu kan ibaratnya motor yang mungkin umurnya itu lebih daripada 30-40 tahun 30, gitu ya, kan. benar. Berarti kan harus ekstra yang lo rawat di situ. Iya. Jadi kita ini sebagai laki-laki, ingat ya laki-laki ya, pakai K Laki-laki. bukan cowok ya. Laki-laki. Laki Bukan lagi. cowok ya. Iya laki gitu. Udah laki banget padahal ini. Jadi laki-laki itu sebenarnya harus ada mainan. Jadi jangan lo main cewek. Iya. Main motor tuh jauh lebih positif gitu loh. positif, iya. Jadi dengan ada motor klasik itu berarti ya lo emang harus benar-benar dituntut untuk lebih mendalami tentang motor itu sendiri. Motor, ya. Oke. Baik itu skill, kalau ada apa-apa dengan motor klasik lo kan nggak harus lo bawa ke bengkel banget gitu loh. Iya. Jadi at least lo mengetahui tentang dunia permotoran itu sendiri. Cuma kalau dikategorikan gua anak motor atau apapun itu sebutannya di luar, Iya. gua sebenarnya anak fashion Fashion. yang suka sama motor kebetulan gitu kan. Bukan sebaliknya anak motor yang masuk ke dunia fashion Oke. seperti itu. Tapi motor Om Johan nih kayaknya banyak ya di rumah ya? Cuma titipan. Cuma titipan aja gitu loh. Maksudnya ya kebetulan punya. Ada beberapa lah. Ada motor bebek juga. C700. Kebetulan gue pernah bikin juga sama teman-teman namanya Bebek Nakal 80. Bebek nakal ya. Iya, itu 2 tahun lalu sebelum pandemi lah ya. Iya. Ya iseng aja. Iya ya. Karena kalau nggak salah itu motor C700 tuh zaman tahun-tahun 80-an tuh bokap gue pertama kali punya motor bebek. Bebek. Oke. Setelah itu baru motor Binter. Binter. Biasanya orang tuh pakai motor bebek dulu baru upgrade ke motor Binter yang kopling seperti Iya, itu. iya. Jarang orangnya pakai kopling terus pindah ke bebek gitu kan. iya. Biasa main dari low ke middle baru ke high seperti itu. Ya bebek ini termasuk motor klasik. Udah gitu ada Royal Enfield Classic 500. Terus ada Triumph Bonneville, ada Harley Davidson, sama ada Monster 795 Ducati. Ducati. Klasik semua tuh motor-motornya. Enggak,
Yang klasik itu mungkin si bebeknya malah. Oh iya, bebeknya ya. Bebek. Sebenarnya kalau lo ngelihat Triumph itu memang bentuk motornya klasik, Iya. gitu kan. Tapi ya udah nggak bisa dibilang klasik, dia udah dibilang masuk kategori modern. Cuma memang looks-nya aja seperti klasik gitu loh. Kalau Royal Enfield sama motor modern, tapi looks-nya seperti motor klasik, gitu loh. Jadi buat perusahaan-perusahaan atau company motor ini memang dia menciptakan desain sedemikian rupa untuk dilihat klasik. Retro lah kalau Ya, bahasa retro, zaman ya. sekarang gitu loh kan. Iya. Kalau lo zaman sekarang bener-bener masih pakai motor Jawa, Ariel, Norton yang memang dari tahun Iya, bahala itu bahala. capek deh. Iya. Itu perhatiannya harus lebih ya Om ya. Harus lebih dan lo mesti siap tahan malu. Begitu lo pakai dandanan seperti lo berdua gini kan dengan gaya denim, gaya Hawaii atau gaya santai, lo bawa pacar tiba-tiba mogok. Apa mau kredit deh. lo nggak segede-gede segede jagung keluar ke kotak-katik gitu ya kan, tangan lo olian segala macam, dan lo mesti siap rasa malu. Karena walau bagaimanapun juga motor klasik itu pasti akan ada trouble-nya ketimbang motor-motor yang baru. Seperti itu. Tapi balik lagi itu semuanya selera daripada seorang motor entusias. Lo memang suka klasik atau modern. Tapi rata-rata sih selama gua berkecimpungan di dunia motor ini, orang yang suka dengan motor modern itu pasti mereka punya motor klasik. Disitulah seninya daripada sebuah motor itu sendiri. Dari motor-motor klasik yang nggak klasik juga sih, motor modern yang di look dengan klasik. Klasik ya. Nah itu Iya. motor Om Johan yang paling Om Johan suka itu motor yang mana tuh? Kan banyak. Kalau dibicara suka, gini, motor itu punya karakternya beda. Iya. Masing-masing motor tuh beda. Kalau motor bebek itu, lo mau lari berapa sih? Secara giginya cuma 3. Iya, iya. Iya. Paling berapa kecepatan? Paling kencang 80 Om ya? 70, 80, secara masih platina. Itu Lo gas udah mentok. getar. Yang ada knalpotnya terbang lagi kayak film Dono ya kan? Nah, gitu loh. Iya, paling gitu ya. Jadi itu karakternya emang udah slow. Iya, Udah iya. nggak bisa kita ajak ngebut. Iya, iya. Walaupun namanya C700 Super Cup. Iya, iya. Super Cup itu memang pada masanya Super Cup karena nama modelnya itu seperti motor balap Iya. gitu ya kan. Tapi kalau lo saingin sama motor-motor Mio sekarang ya nggak mungkin Iya, gitu kan. iya. Nah itu karakter si bebek itu adalah dia lebih slow. Slow. Lebih kita nikmatin sebagai nostalgia. Oh. Nah balik lagi kalau ke Royal Enfield. Royal Enfield itu termasuk motor yang canggih. Gue kebetulan kalau nggak ada halangan di tahun depan itu pengen pergi ke Nepal. Kenapa Nepal? India bagian barat. Karena satu-satunya motor yang bisa menembus pegunungan Himalayan itu cuma Royal Enfield. Dan gue nggak tahu kenapa. Kenapa gitu loh dia bisa naik ke atas kayak Iya. motor Triumph, BMW, Harley itu nggak bisa. Gue nggak ngerti kenapa. Ya selain medannya gitu ya. Iya. Nah Royal Enfield ini termasuk karakter motor klasik modern. Karakternya juga beda. Dengan kapasitas 500 cc, kalau dibandingin lo tarik-tarikan sama NMAX, jelas kalah sih Royal Enfield, kecuali jarak jauh. Terjauh ya. Karakternya akan jauh lebih santai. Sebagai motor besar, harganya di bawah 100 juta, di atas 100 juta sedikit, tapi sudah full paper. Atau sudah lengkap dengan dokumennya. Karakter yang lo bawa itu santai. Santai. Menikmati sebuah modern klasik retro daripada motor itu sendiri. Gitu ya kan? Karena dia 500 cc single silinder, satu silinder. Oh, 500 cc satu silinder ya? Satu silinder ya kan. Nah, terus kalau kita bicara Bonneville ini kan banyak histori yang bisa kita digging, bisa kita gali di situ Iya, iya. sebagai motor klasik. Triumph mempunyai karakter yang berbeda juga, karena dia motor cruiser. Triumph tuh lebih ke Triumph tuh cruiser dia. cruiser. Segala medan bisa. Bisa. Gitu loh. Lo mau ajak dia ngerebah, karakternya si Triumph ini, begitu lo ajak rebah, lo diajak rebah. Langsung diajak miring sama dia. Apapun itu alasannya. Lo teguk dikit, lo diajak miring. Itu cruiser karakternya begitu. Lo mau main terabasan bisa, lo mau jalan halus bisa, jalan lumpur juga bisa. Dan kapasitas cc-nya besar, 900 cc sampai dengan 1200 cc, dua silinder segaris. Dan itu enak banget motornya. Dia punya karakter juga berbeda, nggak bisa lo samakan dengan Royal Enfield. Iya, iya. Terus lo naik lagi pergi ke Ducati. Ducati nggak bisa lo samakan seperti RE, Bebek sama si Triumph karena dia modenya mode sport. Oh iya. Bawaannya udah kepengen ngajakin orang balap terus Iya, nih. balap terus. Namanya juga sport gitu kan. Gitu loh.
Dan posisi mengendaranya pun udah bukan santai, udah begini. Iya. Lebih nunduk. Oh, Siap, pantat ya? nungging tuh. Iya. Ya kan? Hati-hati diserodot. Kalau buatin cewek, ceweknya udah mentok tuh. Ya kan? Gitu. Jadi karakternya si Ducati ini sport banget. Terus pindah lagi ke si Harley Davidson. Harley. Itu karakternya juga beda. Iya, iya. Nah kalau si Triumph itu lo ajak nikung sedikit diajak lo rebah, Ducati itu nggak bisa lo nikung dia langsung rebah. Iya, iya, iya. Jadi bener-bener mesti badan lo yang turun buat membuat motor itu terasa rebah. Iya, iya. Bukan bagian shoulder lo yang lo tekuk. Gitu loh. Tapi apa namanya, lo bantu sedikit pakai pundak, tapi yang lebih nekuk itu ke kaki. Pas belok ke kiri ya, si paha ini yang neken tangki biar dia miring. Miring ya. Iya, dan sebaliknya. Nah, kalau Harley Davidson nggak bisa juga. Lain lagi Lo ya. ajak rebah, jatuh. Nah. Berat banget. Udah nggak bisa bangun. Iya, Harley ini biasanya mempunyai karakter yang sedikit arogan. Arogan. Biasanya lo bawa motor itu ngeliat orang tuh udah nggak datar gitu, Iya. udah agak sedikit sengak gitu. Iya. Iya, iya. Kalau Cara bawanya kali ya. Iya, ada istilahnya kalau kata orang bilang pengendara Harley itu ngeliat orang tuh pakai lubang hidung. Wah, iya. Iya, karena memang karakter sebenarnya bukan apa-apa ya. Iya. Karena kita nahan panas, Pak. Iya, benar. Harley itu panas banget. Jadi untuk menghilangkan rasa malu kita dengan panas, Iya. apalagi dengan kondisi macet, ya mesti begitu, stay cool. Ya, stay cool. Iya kan? Iya, iya. Nggak bisa juga lo nangin itu Iya. malu gitu kan. Iya. Nah, Motornya kenapa- udah gagah-gagah tapi tampilannya Iya, malah gitu ya, Mas? Dan kenapa Harley kadang-kadang selalu dikawal sama patwal? Iya. Bukannya merasa anak Harley itu arogan, karena Iya. dia juga bagian daripada situ. Karena untuk menghindari rasa panasnya itu Iya. sendiri. Biar cepet ya. Betul, soalnya karakter Harley itu kan dia V-twin dengan cc paling rendah itu cukup 883 gitu kan. Jadi kalau lo berhenti dengan kondisi Jakarta yang serba macet itu wah panasnya betul-betul dari bawah sampai atas. Iya. Begitu jalan tuh sama sekali nggak panas karena udaranya kebelah karena dengan model V-twinnya itu. Makanya dengan ada patwal itu akan jauh lebih mempermudah pengendaranya itu sendiri sih. Kalau lagi macet-macetan bakar juga kali itu ya. Oh iya, gue pernah mengalami itu. Pernah tuh? Pakai celana Mateng pendek. dong. Celana pendek. Nah Sangat iya, macet. gue pernah lu sering banget foto pakai iya, Harley betul, celana pendekan. Iya. Memang pada saat itu kondisinya juga nggak macet juga gitu ya, Iya. karena gue pakai. Jadi kalau nggak salah beberapa minggu, 2 minggu yang lalu, gue dari arah Pondok Aren kebetulan ditelepon sama orang bengkel gue, kebetulan di sini sekitar Condet juga. Oh, bengkelnya. Iya, di depan Holland Bakery situ. Oh iya. Gue dari Pondok Aren jam 5 ditelepon, bang, part lu udah ada nih, karena memang part di Harley ini harus gue pakai gitu loh. Gue bilang bisa nggak ya jam 7? Nah kebetulan pada saat itu tuh besoknya Lebaran Haji. Ini orang jadi panitia kurban gitu kan, dia kepengen motoran juga katanya segala macam. Akhirnya ya udah gue paksakan lah jam 5 sore itu dari Pondok Aren menuju ke Condet sini. Condet sini. Iya. Pakai celana pendek. Ketemu di lampu merah sana itu yang setelah turunan Antam itu. Oh iya. Macet tuh. Parah deh. Bensin udah nyala. Itu kalau setengah jam lagi gue nggak belok ke arah Koramil lampu merah itu nangis gue. Gue tinggal motornya. Panasnya ampun, itu keringat gue udah segede-gede jagung tuh. Anjir, malu banget gue, itu panasnya ampun. Jadi rasa panasnya itu ibarat gini loh. Lo berjemur di Bali tapi lo ketiduran. Panas banget gitu loh. Kadang-kadang untuk ngilangin Over gitu ya? Iya, ngilangin tension gue tuh pura-pura pegang ini gitu. Oh gitu ya. Itu panasnya. Oh, itu Anjing sih. salah satu tips untuk ngakalin apa ya? Untuk Biar kali tampilannya gitu, lebih- gantian lagi pegang sini. Aduh ampun, itu pedih banget sih. Pas nyampe di bengkel gue liat itu merah banget sih. Beneran merah itu. Merahnya tuh merah pedes gitu. Dan itu gue ngerasa 2 hari baru hilang rasa perih di pahanya. Udah kayak Ya no pain no gain lah, kalau lo pengen gaya lo pasti Iya, benar-benar. ada ya Pon gitu. Iya. Oh ya Om Jo, jadi kan tadi Om udah jelasin beberapa motor itu dengan berbagai karakter yang berbeda gitu kan. Nah, dari beberapa motor yang udah pernah Om cobain itu, dan itu karakter yang lebih cocok sama Om Jo yang mana kira Om? Yang lebih klop gitu istilahnya. Gua sih lebih suka Triumph sih sebenarnya. Triumph ya? Triumph. Seperti tadi gue bilang di awal, Heeh. Triumph ini memang motor yang tough banget. Lo mau bawa ke medan apapun itu bisa. Karena Iya, gini,
Kalau bicara fashion, seperti gue bilang, gue anak fashion masuk ke dunia motor. Lo mau pakai fashion apapun di terakhir itu masuk. Mesti pilih-pilih. Kalau Harley. Ya, Harley itu cocoknya mungkin kalau lo pakai vest, leather, gitu ya kan. Ya mungkin. Mungkin ya. Itu akan lebih kelihatan gaharnya gitu loh. Oke. Tapi kalau lo pakai seperti gua sekarang atau seperti kalian seperti ini, ya masuk juga. Cuma kesannya tuh kayak agak sedikit dipaksa. Tapi kalau Triumph tuh, Bisa aja ya. jadi dari beberapa motor yang gue punya itu, ya Triumph itu memang terbaik lah ya. Terbaik ya. Sangat terbaik, sangat Iya, terbaik, iya. sangat terbaik. Kita mau bahas fashion Om. Gue lihat lu fashion lu tuh itu bermacem-macem lah, Boleh ngerokok nggak beraneka sih? ragam. Iya. Boleh. Boleh ya? Sambil ngerokok aja Om. Boleh. Ini sambil ngopi Om. Jadi ngerokok. Tapi Oh ya, kopinya dari Simo ya. Simo Coffee. biar makin nendang gitu kan kopi. Jangan ditendang juga dong. Gua piting nih. Gede nih lu, tangan lu gede lu. Itu balik lagi Om ke fashion Om yang beragam-ragam yang gue lihat. American iya. Japanese iya. Atau British juga iya kayaknya. Oke, Om tuh lebih kemana sebenarnya? gue lebih kemana? Iya. Lebih ke anak mak bapak gue sih gue. Lebih kemana ya? Aliran fashion ya. Aliran fashion ya Om. Random aja sih, apa yang gue suka, ya itu yang gue pakai. Jadi sebenarnya gini, gue udah sering banget dapat pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Lo ke arah mana sih bang? Lo ke arah mana sih om? Gitu kan. Yeah, Basically gini, gue tuh terinfluence sama bokap gue. Yang notabene-nya bokap gue itu adalah, dia berkecimpungan dengan dunia pertambangan bisnisnya gitu loh kan. Kayak setiap hari zaman kecil tuh gue ngeliat bokap gue pulang ke rumah dengan wear pack-nya, dengan sepatu boots-nya, dengan gondrong Denim gitu ya? dia, denim gitu, belepotan oli gitu kan. Gue ngeliat, gila ini orang keren ya. Saat itu tuh gue ngeliat bokap gue bilang keren. Iya, Dan sampai sekarang pun kebetulan dia udah almarhum. Iya, Gue ngeliat dia tuh tetap keren jadi sosok buat gue. Dan kalau lu bilang panutan gue siapa di dunia fashion? Ya bokap gue. Berarti Gue nggak bisa bilang lu berdua, dan gue nggak bisa bilang diri gue sendiri. Gue ngeliat bokap gue, dan gue terinfluence sama bokap gue. Mungkin kalau J3 terinfluence dari Johan Malik kan ya? Iya, mungkin ya. Ini nggak tahu juga kan gue, ya kan? Secara dulu tuh jualan jujur Jakarta tuh nggak gini jual barang-barangnya. Gue inget banget. Sama kayak toko merah tuh sempat jual kondom juga dulu tuh. Inget gue, bener sama dildo, bener deh. Nggak bohong gue. Ntar gue tanya sama ownernya deh. Iya. Gitu ya. Nah, jadi tapi beneran serius lah itu. Iya, serius lagi. Ya, jadi ya, gue terinfluence sama bokap gue dengan dunia pertambangan. Nah, seiring berjalannya waktu, dunia fashion itu kan cakupannya luas ya, Iya, Tanzil ya. iya, benar. Jadi lu bebas aja untuk mengeksplor diri lo. Iya. Sometimes Japanese combo with American classic British itu sah-sah aja, nggak ada yang melarang itu. Iya. Apalagi zaman sekarang, lu nabrak, ya fine aja warnanya. Fine aja, iya. Tapi tabrakan yang enak, nggak norak ya, Iya, gitu ya benar. kan. Nah akhirnya dari seiring perjalanan waktu gue itu, ya gue menentukan aliran gue tuh ke arah mana. Sebenarnya aliran gue itu sebenarnya nggak ke Jepang, lebih kepada Amerika. Karena kalau ada pepatah yang mengatakan buah itu jatuh nggak jauh dari pohonnya, dan sama. Dunia bisnisku juga berkecimpungan dengan dunia tambang, oil and gas seperti itu kan. Jadi ya udah. Terus berkembang, dan semakin seiring waktu berjalan, usia gue bertambah, gue sudah mulai cari kenyamanan di sini. Gitu loh. Mungkin beda sama Tanzil yang masih suka pakai denim on denim, pakai boots gitu kan. Gue bisa mengaplikatorkan gayanya Tanzil ke diri gue, tapi sesekali, nggak seperti dulu. Kayak dulu ya. Dulu tuh every day, Iya, every denim time, everywhere denim on denim with boots, Iya. kayak gitu-gitu kan. Sekarang tuh gue lebih udah nyaman pakai sneakers. Iya. Mungkin pakai celana-celana yang lebih enak gue pakai. Baju pun udah nggak mau kelihatan terlalu berotot atau apa, lebih suka ke loose kayak gitu-gitu. Iya. Kenapa kadang gue combo sama Jepang? Ya buat gue denim the best ever pada masanya kemarin itu, dan sekarang ya cuma Jepang. Nah, cuttingannya juga bagus-bagus. Iya, Jepang kan iya. juga kan macam-macam ya. Iya. Slim tapered, slim straight, terus loose. Iya. Sekarang orang udah main loose nih. Jadi kalau gue masih mempertahankan dengan gaya gue seperti dulu, itu gue nggak akan berkembang. Jadi gue harus masuk dengan dunia baru. Tapi tidak high beast. Gitu. Tidak high beast. Street sedikit ada, tapi lebih kepada ya daily outfit lah. Seperti itu. Jadi kalau lo telisik bagian bawah Instagram gue itu ya
Iya. Celananya kotor, Iya. selalu gua kaf, ototnya kemana-mana kelihatannya sekarang udah enggak. Udah takut gua. Lagi lu sekarang udah ada nih, liatin bulu ini. Jauh-jauh deh gua duduk. Enggak, gue Lerawan. begitu. Oh gitu. Dia nggak mau nonton aja intinya. Iya, iya. Jadi apapun buat teman-teman yang di rumah, lu kepengen mengaplikasikan sebuah fashion, bebas sih. Bebas ya. Fashion, they don't have rules. Mereka nggak punya aturan. Ya silakan aja lu aplikasikan fashion itu sesuka lu. Yang penting sekarang lu nyaman dulu. Oh. Begitu lu nyaman kan akan menjadi sebuah habit. Iya, Iya. benar. Tapi cuma ingat saran gue, jangan sekali-sekali beli barang palsu. Oh. Iya, iya. Pasti ketahuan sama gue. Kalau ketahuan diapain dong? Iya, pasti malu aja deh. Ya kan? Apalagi habis itu bergaya ya. Bergaya lagi. Iya. Nah, Itu daripada lu memaksakan diri untuk beli barang palsu, jelas-jelas lu beli made in Indonesia. Iya. Nah, Udah itu ketahuan lebih- asli Iya, gitu loh. Pasti ya. Tapi kalau lu punya uang gitu loh kan lebih untuk kepengen gaya, belinya di J3. Iya. Bayarannya mahal. Iya. Tapi kalau tentang apa thriftingan, menurut lu gimana tuh, Om? Thrifting bagus. Zaman dulu thrifting itu udah ada. Kalau di kampung gue itu ibaratnya rombeng. Jual barang rombeng. Rombeng itu barang bekas. Barang Iya. bekas. Thrifting sekarang lo nggak bisa panas belah mata. Gitu Iya. loh. Bahkan kalau nggak salah di daerah Jogja, seingat gue, itu ada thrifting terbesar. Oh, di dibikin. tempat gitu. Tempat. Dan gue kadang-kadang beli barang thrifting. Barang thrifting adalah barang original. Iya, original. Original, cuma memang masalahnya adalah use. Barang bekas dipakai sama orang. Iya, gitu iya. loh kan. Buat gue nggak ada masalah, begitu gue suka, Iya. iya gue tinggal bersihin aja. Iya, benar. Tinggal kita lihat layak atau tidak di barangnya gitu Iya. kan. Dan lo nggak bisa nuntut barang thriftingan itu barang bener-bener baru, ya kan? Karena barang bekas. Iya, dan tuh kemudian juga serinya juga udah nggak tahu lagi di mana Om ya. Betul. Cari yang baru. Betul. Tapi sayangnya, Iya, kalau buat iya. gua thrifting itu terlalu digoreng, jadi harganya udah nggak make sense aja. Iya. Iya. Apalagi orang kita kan, daripada gue beli sepatu di thriftingan tipe A harganya mah sekian, mendingan gue beli baru sekalian kasarnya gitu. iya. Atau gue beli yang original tapi memang kualitasnya lebih bagus. Ya Iya. maklum lah Indo. Iya, Gitu benar. kan. Tapi kalau buat gue thriftingan, Oke. Terbaik ya. Kalau ini Om, kan Om Jo kan sebagai, ya bisa dibilang lah sebagai influencer lah ya. Itu kan kalau misalnya dari segi fashion itu berarti Om ini tampilan ya. Itu lebih tampil karena memang Om senang atau memang biar enak dilihat gitu sebagai tampilannya gitu. karena keseharian gue emang udah seperti itu dulu. Udah seperti itu tuh ya. Karena gue berkecimpung di dunia tambang, nggak mungkin gue ke kantor gue atau ke tambang gue pakai pantofel. Oh iya, benar-benar. Ya dong? Iya, iya. Nah, satu-satunya yang bisa gue pakai sepatunya adalah boot. Oh, oke. Gue nggak tahu ya, awal-awal gue main Instagram itu sebenarnya tahun 2014. 14. Sebelumnya gue udah pakai Redwing. Gue pakai Redwing itu dari tahun 2003. Oh, lama juga ya. Lama. 2003. Orang-orang mungkin belum ada pakai Redwing bijak. Mungkin ya, mungkin pada iya, saat iya, itu. iya. Gue udah pakai Redwing dari tahun 2003. Sebenarnya gue ada satu foto. Tahun 1986, 7 sampai 8. Gue udah pakai Redwing. Punya bokap gue. Udah ada berarti ya? Udah ada. Dapat dari mana Loh, tuh? Tahun-tahun secara itu? Redwing dari Iya, tahun kapan? Iya, 1905 ya. Nah, kalau tahun 80-an ada ya? Iya. Nggak salah Tapi dong. dapatnya itu ya, berarti emang Bokap gue udah dari- pakai. Itu gue udah lagi pakai. cari fotonya sekarang. Jadi gue pakai celana pendek, masih pakai kaos gitu, pakai Redwing bokap gue. Kegedean. Redwing boots yang versi tambang ya. Yang pecos itu kali ya? Nggak pekos tapi agak bulat gitu loh. Oh, iya. Gitu loh. Dan dia dulu punya pekos. Udah ada ya? Udah ada. Iya. Gitu loh. Jadi kalau ditanya legend nih gue nih. Gila. Segitu gue udah pakai Redwing. Nah, tapi gue mengenal Redwing itu ada tahun 2003. Di situ lah gue mulai awal pakai Moktu dulu. Oro Legacy ya. Oro Legacy atau Oro original gitu, lupa gue. Pokoknya itulah gue pakai gitu loh. Iya. Nah, keseringan, istri gue bilang, kenapa sih nggak lo main Instagram gitu kan? Iya. Oh, gitu. Buat gue Instagram tuh apa sih orang-orang show off gitu kan? Iya. Foto-foto Awalnya mobilnya gitu. mewah, jamnya, cincin apa segala macam. Apa sih? Akhirnya pada saat itu gue nggak gubris. Iya. Dengan seiring berjalan waktu, gue iseng-iseng aja. Waktu itu emang gue foto-foto jam, foto-foto sepatu. Gue banyak yang likes. Oh. Gue liat orang-orang punya hashtag. Iya, iya, iya. Akhirnya gue coba cek-cek, banyak loh di Jakarta yang pakai Redwing. Oh, iya. Yang pakai denim banyak loh. Ternyata Iya, udah iya. berkembang. Iya. Dan pada saat itu kan di 2014 itu gue memulai Instagram, ya orang nggak kenal muka gue, karena kan gue selalu cropping. Oh. Tapi dengan udah ada jenggot yang memang pada saat itu baru-baru gua growing, gua tumbuh. Iya, iya. Gitu kan. Akhirnya ya udah semakin kesini ya orang mengenal gue dengan karakter gue sebagai ya denim itu sendiri sih. Walaupun gue sekarang agak sedikit
membelot di luar denim, tapi gue tetap on the track. Gue masih tetap menggunakan boots dan denim. Tapi untuk tertentu aja, nggak seperti dulu. Gitu loh. Oke. Jadi itu adalah sebuah keseharian gue, Om Tanzil. Iya, benar-benar. Bukan gue membuat keadaan Ya, sekedar untuk tampilan membentuk gitu ya. diri gue, Oh, bukan. Iya, Gue yang membentuk diri gue sendiri untuk menciptakan sebuah keadaan, bukan sebaliknya. Oh, iya, iya. Seperti itu. Berarti seperti itulah tampilannya gitu, Om ya? Iya. Ya. Itu memang keseharian gitu ya? Emang keseharian, sudah jadi habit. Mungkin lo bisa tanya beberapa teman-teman gue yang Iya. udah mengenal gue lebih daripada 5 tahun. Iya. Mereka selalu mengenal gue, ketemu Johan Malik itu selalu pakai boots denim dan denim. Oh, iya, iya. Sudah pasti. Dan gue nggak pernah lepas tas Wilson gue dulu. Iya, iya benar. Itu ciri khas banget gitu. Iya, Gue sering lihat Instagramnya Iya. gitu banget ya. Dan di Wilson itu kadang gue selipin jaket gue, gitu kan. Karena nggak mungkin ya, gue setiap hari pakai jaket panas Jakarta. Iya. Iya. Gue pakai itu begitu gue ciptakan konten aja, Oh, iya. gitu loh. Dan gue selalu niat untuk menciptakan sebuah konten. Karena gue basically suka dengan dunia fotografi. Fotografi. Sebagus-bagusnya, secanggih-canggihnya kamera handphone, gue nggak pernah ngepost di Instagram gue. Karena Kalau pakai resolusinya resolusi handphone. Oh, Dan gue selalu menggunakan kamera profesional. iya. Dari dulu. Dari dulu ya. Jadi kalau lo lihat feed gue itu ya benar-benar tajam ya, karena gue pakai kamera beneran kayak yang dipakai sekarang ini. Kalau Instagram Om, gue lihat sangat konsisten. Sampai sekarang tembus 100K. Itu Om ngelola sendiri, apa emang Om punya tim buat ngelola Instagram Om, membranding diri Om? Banyak nih yang nanya gue pertanyaan ini. Iya. Sebenarnya gue mengolah itu sendiri. Karena gue suka direpotkan dengan sebuah konten gue. Apalagi gue termasuk orang yang idealis yang dimana gue suka warna atau tones. Jadi tones yang gue bikin tuh sama semuanya. Iya. Tapi memang dari awal-awal agak beda coklat, terus agak kebiru dikit, agak kehijauan. Sekarang tuh udah lebih warm, agak lebih kuning sedikit, agak lebih natural. Karena emang gue suka untuk itu. Kenapa? Karena gue termasuk orang yang suka menikmati sebuah karya seni. Iya, iya. Sekarang gini gue tanya, lu punya kamera seperti 2 kamera ini, lo foto momen, emang zaman sekarang masih zaman gitu lo cetak lo taruh di album? Iya, iya. Iya, udah Udah nggak nggak lagi. zaman kan? Iya, Yang iya, ada benar. kalau lo cetak taruh di album, begitu lo kepengen mindahin fotonya, lengket lagi ya kan? Udah rusak. Rusak. Nah, satu-satunya tempat atau platform media sosial yang tidak kena kompres yaitu Instagram. Instagram, iya. Resolusi 1000 ya 1000, Iya. gitu Iya. kan? Nah, buat gue Instagram itu gue jadikan sebagai mini portfolio album pribadi gue. Begitu ada orang yang suka itu bonus, apalagi ada orang yang endorse kan gitu kasarnya. Iya. Jadi ya gue menikmati foto-foto gue itu ya di Instagram itu sendiri, Iya. gitu loh. Itu gue build sendiri, kecuali kayak sistem endorsement atau ada yang mau ajak gue photoshoot atau mungkin seperti podcast atau event apapun, biasanya gue punya manajer gue lah yang handle itu. Tapi selebihnya kalau kayak konten gue ciptakan sendiri sama as a photographer gue sih. Om Jo kan nama Instagramnya Johan Malik 80 ya? Iya. Nah, ini gue penasaran banget Om, 80 itu apa sih Om? 80 itu sebenarnya tahun kelahiran gue. Oh, tahun kelahiran. Oh, Sebenarnya gue pengen rubah sih, gitu loh kan. Johan Kampret gitu kan. Kepengennya. Atau Profesor Johan gitu kan. Tapi gue takut aja, soalnya kalau gue bicara profesor, ntar dipikirnya implan lagi jadi. Nggak mau juga gue dibilang abis 2 NMAX gitu kan. Malu gue. Gitu. Ya nggak tahu, Mas, pada saat itu gue nge-create Instagram itu kan karena kan begitu gue masukin nama Johan Malik sudah ada yang make. Udah ada. Ya kan? Iya, Biasanya biasa Instagram kalau- itu suka saja kan, oh nama lu udah ada yang make nih, kayak gitu kan. Akhirnya ya udah gue taruh angka 80 nggak ada yang make, ya udah gue pakai itu aja. Oke. Gitu sih. Ya nggak ada makna sih. Cuma kesannya buat orang udah pasti tahu lah. 80 tuh pasti tahun kelahirannya gitu. Oh, iya. Ya kesannya bersetua aja nyet gue gitu kan. Tapi ya udahlah ya. Di mana-mana kan orang tua itu semakin bijaksana. Iya. Dan ingat, semakin tua itu kalau kelapa santannya makin Bagus. makin banyak. Makin bertua makin berminyak ya? Makin berminyak gitu loh. Iya, Jadi benar. santanku pasti jauh lebih banyak nih. Oh, Lebih iya. bagus. Apa nanti kita bakalan kayak Om Jo juga ya? Jangan Bakal berminyak gitu, Om Jo ya? jangan. Di kelahiran 80, tapi Instagramnya itu bisa rapi gitu. Padahal itu, Iya. Bang, Om, Apa? Instagram itu kan bisa dibilang itu era gua harusnya. Sebagai Milenial. anak milenial. Oh. Era gua buat gua yang harusnya mampu lah Iya. buat membranding diri di Instagram, ngepost. Tapi gua kalah sama lu, Om. itu malu sih Ya sebenarnya. karena lu nggak punya karakter. Iya, ya. Lu ciptakan karakternya dulu. Begitu lu sudah menemukan karakter jati diri lu, ya udah. Sebenarnya gini, kalau bicara tentang Doda Denim itu, gaya gue atau gaya Tansil,
ini kan terlalu segmented. Hanya orang-orang yang tertentu aja yang suka dengan gaya-gaya kami ini kalau kita mengaplikasikan diri kita sebagai orang denim. Iya. Beda sama gaya seperti lo sekarang ini, gitu kan. Full color. Full color ya. Gitu kan. Gue mungkin kalau gaya gue udah nyampah di Instagram, mungkin sudah ratusan ribu itu udah lama gue punya followers. Iya. Ya dong, karena segmen banget nih gayanya gitu loh. Iya. Mungkin kalau lo lihat sekarang orang-orang yang sudah verified Instagramnya, orang-orang yang atau tokoh yang followernya sudah ratusan ribu itu, sebenarnya mereka memulai Instagram itu sama pada saat gue memulai Instagram. Makanya followernya nggak jauh beda. Cuma karena mungkin mereka berdagang, mungkin karena mereka betul-betul nge-build Instagram dan mengikuti perkembangan zaman, jadi banyak followernya. Gitu loh, makanya gue bilang, lo temukan karakter dulu. Nah, sekarang gue sudah mulai memulai untuk memang mengikuti perkembangan yang sedang terjadi di dunia fashion sekarang. Dan gue nggak mau terlalu monoton itu. Gitu. Jadi gue saran buat lo, temuin karakternya dulu. Jangan ikut-ikutan, oh karena si itu pakai denim, si itu pakai boots. Ya jangan. Nanti lo akan jadi follow dia. Iya. Gitu loh, bukannya dia nge-following lo gitu loh. Gua lihat-lihat nih di Insta story lu mau ngadain 100 dengan 100k followers lu mau ngadain giveaway nih. Iya. Itu Selebrasi ya. iya, selebrasi. Apa sih Om giveaway-nya, bocorin dong? Iya kebetulan banget sih, alhamdulillah sih sebenarnya udah sampai 100.000 nih. Thank you nih buat teman-teman gue yang nonton nih. Buat followers gue yang udah nge-follow Johan Malik. Udah banyak juga yang setia dari zaman dulu gitu kan. Iya. Udah sorry banget, gue nggak bisa fallback gitu kan. Karena gue punya admin, punya manajer, dia yang ngurus mengenai tentang followers seperti itu. Bisa aja sih gue follow, tapi nanti kadang-kadang di-review sama dia di-unfollow gitu kan. Dan kadang gue sempat kasih tahu juga buat sama mereka. Nah buat giveaway itu, sebagai achievement gue aja sih pencapaian gue 100.000 setelah dari 2014, berarti udah berapa? 7 tahun? 7-8 tahun lah ya, gue main Instagram. Lama banget loh untuk mencapai 100.000 itu. Jadi buat gue, nggak ada salahnya gue bikin giveaway yang memang gue kasih kepada followers gue yang udah nge-follow gue selama ini gitu kan. Tentu gue nggak sendiri untuk melakukan giveaway itu. Ada beberapa brand yang memang sifatnya gue ajak. Jadi tadi kalau lo tanya bocorannya giveaway ada apa, karena gue masih as a brand ambassador Lee Cooper. Iya. Pasti full outfit dari Lee Cooper. Di situ ada tracker, ada kaos, mungkin ada flannel, dan pasti ada denimnya. Itu yang bakal gua giveaway kan. Apa yang gue pakai pada saat itu ya gue giveaway kan. Sama, mungkin boleh kalian pilih varian warnanya nanti gitu ya kan. Request aja kepada Lee Cooper-nya karena Lee Cooper-nya juga sudah accept apa yang menjadi keinginan gue. Itu pertama. Kedua itu ada kacamata. Bukan ini ya. Kirain ini tadi. Ya, ada kacamata. Kebetulan juga dari brand yang cukup sudah mulai merambah di dunia fashion juga. Brand dari Jogja. Verkudara ya? Iya, Verkudara. Jangan diplesetin ya. Jangan diplesetin jadi player kut. Jangan ya. Dia support gue juga. Terus ada, karena gue suka motor, ada helm juga. Helm ya. Dari Brab. Itu helm lokal. Bandung. 2 helmnya. Ada 2 helm. Dan kalau bicara helm, pasti harus ada glove dong. Sarung tangan. Iya. Biar lengkap ya. Ya, sarung tangannya juga itu dari sahabat gue, Om Rian, salah satu founder dari Norti. Brand Jogja. Brand Jogja ya. Ya, ngasih beberapa varian lah, silakan nanti buat teman-teman dipilih. Udah berapa tuh hadiahnya? Udah 3 ya? 3. Yang terakhir ini yang menarik. Karena sebelum ada hadiah ketiga ini tuh, dari dulu memang gue selalu announcement gue bakal meng-giveaway-kan Iron Ranger dari Red Wing. Karena jujur gue besarnya dari Iron Ranger. Gitu. Banyak orang, kenapa sih harus Iron Ranger? Kenapa sih nggak Moktu, 877, Blacksmith, kayak gitu-gitu, Backman gitu kan? Karena karakter gue itu diciptakan dari Iron Ranger itu sendiri. Dari 8111, 805, dulu 8115. Oh ya, di IG-nya. Iya, itu masih belum pakai crop. Iya, benar. Vibram ya kan, masih pakai crop. Terus 8113 juga gue pakai. Jadi buat gue primadonanya ini adalah Iron Ranger 8
811. 811. Nah itu gue bekerja sama dengan sahabat gue juga dari toko yang terpercaya di Jakarta, dan satu-satunya toko nggak ada kompetitor buat gue untuk bicara dunia nugget atau apa sih? Raget. Nugget ya. Gue sudah lupa tuh bahasa-bahasa kayak gitu tuh. Asli, gue ingetnya nugget mulu gitu kan. Gara-gara Apa? Kode bintang iya, gara-gara Om Tanzil aja di YouTube-nya Halo Raget Indonesia, ketemu lagi sama saya Tanzil. Oh, akhirnya gue tahu Raget gitu ya kan. Iya. Sponsor by Redwing J3 untuk sepatu Air Ranger-nya. Ranger, oke. All size, All harapan size, gue kepengennya. Tapi nggak mungkin juga lah yang menang itu size-nya sama kayak size gue 11 gitu kan. Paling besar mungkin size 9 mungkin buat ya. mereka ya. Iya. Gue Indo banget ya. Iya, apresiasi banget lah buat Red 3. Oke. Oke. Thank you Om Iya. Johan Malik. Iya. Yang mau bagi-bagi hadiah nih buat teman-teman yang udah followers lamanya mungkin, yang udah ngikutin Om Johan dari Iya. zaman dulu, dari tahun 2014 berkecimpung Iya. di dunia Instagram. Ya, semoga kalian beruntung lah ya. Iya. Bisa Mudah-mudahan bisa terpilih. dapat Iya. 4 tadi ya. 4 hadiah. kategori hadiah tadi Om ya. Ya kurang lebih 4 mungkin. Iya. Ada yang mau nambah lagi mungkin Iya. dari teman-teman brand, ya silakan aja. Gue Iya, akan silakan tampung ya. sih. Terbuka nih Om ya. Terbuka, as a free, gue membantu juga untuk meng-announcement teman-teman lokal di sini. Ya mungkin dengan gue memberikan giveaway ini, mungkin teman-teman yang support gue itu, gue bisa bantu dari segi penjualannya, mungkin ya. Iya. Dan mungkin pesan gue terakhir buat teman-teman gue nanti yang mau ikutan giveaway, Iya. gue mungkin akan underline di sini, gue harus bersikap adil seadil-adilnya. Iya. Jadi gue memilih metode untuk pemilihan pemenang itu melalui spin wheel. Jadi gue nggak random pilih mereka berdasarkan kategori atau nge-tag atau alasan mereka, reason kenapa mereka ikutin giveaway. Gua Iya. kayaknya nggak adil aja. Iya, benar. Tapi kalau spin wheel itu minimal gue ada effort Iya. buat put nama kalian di situ gitu loh. Iya, benar. Ya walaupun capek ya, Iya. gitu ya. Tapi ya udahlah ya, Biar hidupnya adil capek ya. ya, gitu kan. Yang penting jangan ada yang dikorbankan sini Om ya. Iya. Gitu ya pasti ya. Jangan ada dusta di antara kita. Iya, lah. jangan ada dusta dari kita. Iya, jangan sampai gara-gara giveaway yang tadinya gue masuk surga jadi masuk neraka. Ya, itu jangan sampai ya. Jangan Iya. sampai. Tapi nggak mungkin juga lo gue masuk neraka, secara kan Malik itu penjaga pintu neraka. Gitu kan. Dilarang gue, jangan. Lu surga tempat Sana-sana lu. gitu ya. Oh. Karena masalahnya di badan gue nih ori. Wih. Nggak ada gue tambah-tambahin. Jadi tambah-tambahin itu tuh repot tuh. Nanti ditanya, kamu lahir tanpa jenggot, kok tiba-tiba ada jenggot? Lo. Itu repot lo urusannya lo. Jadi nggak enak nih saya. Aduh. Oke, sekian bincang-bincang kita Bincang. bersama Om Johan Malik. Ya, Eh, bincang-bincang asik ya. bincang-bincang asik di program PSSA Podcast Sana Sini Asik. Ya, bersama Tanfan Ya, Tanjil Evan. asik. Asik.